nggak bisa untuk nulis lagu bahasa Indonesia karena menurutku sangat tricky untuk mainin diksi bahasa Indonesia itu agak sulit banget. Karena sebelumnya itu lebih sering untuk bikin lagu bahasa Inggris sebenarnya. Makanya kayak tadi pas nyanyi lagu pertama itu bahasa Inggris dan masih ada lagu-lagu yang lainnya yang bahasa Inggris. Sampai akhirnya terpaksa untuk kayaknya harus bikin lagu bahasa Indonesia dan akhirnya bersusah payah untuk oke, kita tulis deh, kita coba. Dan akhirnya ya udah jadi deh ini lagu Kusam ini. Dari kata-katanya gimana tuh kalau kesulitan pakai bahasa Indonesia? Sebenarnya gini, bukan kesulitan. Kadang kalau menurutku pribadi untuk menulis lagu bahasa Indonesia dengan kata-kata diksi yang keseharian itu agak sulitnya. Kenapa? Takutnya jadinya malah cringe. Jadi malah apalagi kalau udah kita masukin sama notasi nada kan jadinya malah agak gimana gitu. Karena susah sebenarnya bagiku untuk menulis bahasa Indonesia. Karena aku coba cari cara yaitu dengan pakai diksi bahasa Indonesia yang bahasanya baku mungkin bisa dibilang gitu. Ini banyak tuai pujian banget baru keluar. Seperti apa Habib? Mungkin katanya dalam banget nih rasa Iya, banget nih. jadi akhirnya kenapa aku tulis lagu Kusam ini? Ini lagu kan sebenarnya tentang depresi, tentang overthinking. Yang aku pengen tuh, aku malah lagu tentang cinta-cinta terus kayaknya udah terlalu banyak. Aku mau coba untuk bikin lagu yang semua orang bisa ngerasain. Kan gak mungkin semua orang itu nggak punya yang namanya overthinking, kepikiran sama masalah-masalah pribadinya dia, rasa depresi karena banyak tekanan dan yang lain. Terlalu banyak lah kata-kata dan omongan-omongan di otak banyak banget kayak trauma-traumanya, dan akhirnya aku coba untuk representasikan itu sebagai lagu. Ini berarti berangkat dari pengalaman pribadi. Iya, jelas ini dari pengalaman pribadi. Yang mana sebenarnya pengalaman pribadi ini pribadiku yang ini sebenarnya kita semua ini punya masalah hampir sama semua di sini. Cuman levelnya mungkin berbeda-beda kita apa yang dirasain. Kayak mungkin aku rasain 1, tapi yang dirasain 10. Mungkin rasain 10, yang aku rasain 15 gitu. Jadi cari yang familiar aja sih sama semua. Inspirasi mungkin diriku sendiri ya. Sebenarnya bingung juga karena at that time lagi kayak ngerasa oke deh, karena aku pribadi tuh kalau lagi di posisi lagi galau kan, lagi ini kan, lagi itu, lagi punya emosi yang kadang naik turun, aku tuh langsung nulis, langsung jadiin tulisan gitu loh, diketik di HP. Karena suatu saat nanti pasti mungkin akan jadi sebuah lagu. Ya sekarang ini banyak banget dari di HP ku nih, di notes itu lagu-lagu, belum jadi lagu, tapi masih lirik syair-syair tuh masih udah banyak banget, cuma belum ada jadi lagu. Jadi emang sengaja nyetok dulu, udah ada momennya, pasin, bikin lagi. Itu berarti cara dirimu melampiaskan sesuatu tuh? Iya, karena mungkin kan orang beda-beda ya cara melampiasinnya. Cuman aku pribadi salah satu untuk apa ya? Karena sayang aja gitu loh, maksudnya apa yang kita rasain ini masa pengen kita rasain sendiri gitu. Kayaknya lebih enak untuk dibagi-bagi deh biar lebih ringan juga. Ya siapa tahu bisa jadi orang jadi terkenal juga kan. Akhirnya ya udah aku jadiin lah, jadiin karya aja. Kayak sayang aja gitu, kayaknya bisa dimanfaatin lagi deh. Sebenarnya udah dari lama banget, cuman emang belum banyak ngeluarin lagu. Jadi baru ngeluarin lagu itu baru tahun lalu. Ini lagu berapa sih Kak? Ini lagu ketiga yang secara single sendiri, lagu ketiga. Ketiga, ini baru bahasa Indonesia? Lagu keempat, yang ketiga. Yang udah rilis, lagu ketiga. Bahasa Indonesia pertama. Bahasa Indonesia pertama ya? Karena kan semua lagu tadi kita denger Inggris. Iya, lagu pertama Inggris. Terus ada juga lagu yang emang tadi gak dibawain, itu bahasa Inggris juga. Tapi apa mungkin yang ingin disampaikan? Ada intinya mungkin poin yang ingin disampaikan dari karya Abinya apa? Di lagu Kusam ini sebenarnya apa ya? Poinnya adalah apa ya? Lebih Kusam ini sebenarnya gimana ya jelasinnya? Ini adalah suara dari hati, suara dari hati. Kadang orang di saat mereka merasakan emosi itu nggak ada yang berani bersuara. Kadang kita mendem yang mana akhirnya malah jadi semakin parah. Kita lebih baik untuk dikeluarkan emosinya, coba lewat lagu, siapa tahu di saat orang merasa gitu juga akhirnya dinyanyiin, setelah itu mulai nyanyi. Ada kehilangan katanya, soal kehilangan juga ya? Kehilangan apa? Ini lagu tentang kehilangan apa? Balik lagi ini sebenarnya tentang apa aja? Karena itu yang pengen highlight di lagu ini adalah tentang trauma-trauma, tentang overthinking, tentang tekanan-tekanan dari orang-orang, kegelisahan dari seorang ini, terus kecemasannya dia,
segala macam tekanan lah intinya, apapun itu coba tuangkan jadi satu komplek gitu di lagu ini. Kita bisa pakai juga katanya kalau dan Nah, iya, kalau itu lagu yang berbeda. Itu di lagu satu lagi judulnya Withered yang pertama bahasa Inggris itu. Tapi ini kan sosok dirimu luar biasa ya, maksudnya apa namanya terus berkarya gitu ya dengan segala banyak apapun yang ada di hidupmu, karya terus gimana sih? Dengan adanya masalah, ya mungkin kita apa ya, malah menjadi mendem gitu. Kayak di dalam rumah tangga misalnya sosok suami udah nggak ada, yang harus bisa menggantikan adalah istri ataupun anak gitu ya. Atau kita bisa sebut itu adalah sebagai adaptasi ya, evaluasi kita harus bisa menjadi ini, harus menjadi evolusi lah gitu. Jadi itu sih yang aku rasakan dari diri. Apapun yang terjadi, semua kesalahan-kesalahan yang udah aku buat, semua apa ya, yang orang rasa nggak bener dari aku, nggak mungkin aku harus menyerah gitu. Yang mana aku harus berevolusi, harus beradaptasi, harus bisa memperbaiki diri gitu. Dan nggak mungkin aku cuma mendem di rumah, jadi aku keluar jadiin something gitu. Tumbuh jadi Abi yang baru nggak sih? Udah pasti, itu udah pasti. Setiap harinya akan menjadi yang baru. Setiap harinya akan ada pembelajaran untuk diriku sendiri. Dan kedepannya pun sama. Terus dari Bumi tadi datang ke Iya. Iya, alhamdulillah gitu loh. Karena adikku Aila kan juga pengen jadi penyanyi gitu loh. Jadi aku coba untuk bawa dia terus ke acara-acara nyanyiku biar dia tahu gimana, biar kenalin ke teman-teman musisi juga biar dibantu. Abi, mungkin dirimu kan penyanyi nih, pernah nggak sih ngalamin mungkin ada fals-falsnya? Gimana tuh, boleh cerita nggak sih pengalaman jadi penyanyi? Di posisi kayak gitu sebenarnya kita bawa fun aja ya. Kalau aku pribadi ya, aku pribadi akan bawa itu fun. Misalnya kalau sedikit, ya udah bawa ketawa aja. Terus sudah selesai nyanyi baru ngomong, ada sorry ya tadi ada falas-falas. Jadi kayak nggak perlu distresin. Kayak tadi temanku juga, aku tadi datang, sahabatku datang dari kecil kita bareng. Terus aku tanya ke dia gimana. Terus dia ngomong, lu nggak usah dengerin hasilnya. Udah, lu bagus banget. Ya. Fals-fals pernah, salah lirik pernah nggak jadi? Salah lirik pernah sekali. Tapi lagi bawain lagu orang. Oh gitu. Caranya gimana biar kayak oke biasa aja santai aja gitu? Gimana tuh kak? Semua musisi pasti punya caranya masing-masing. Kalau aku pribadi tadi buka iPad. Makanya tadi gimmick kan. Sebenarnya kan ini tentang pulang kantor, absen pulang kantor acaranya. Jadi kita coba bawa gimmick deh. Oke tadi datang bawa tas, kayak cerita habis pulang kantor, naruh iPad, ceritanya kayak lagi singgah dulu ngerjain kantoran, jadi saya buka iPad. Nah, itu gimmicknya aja. Padahal aku lagi buka gimmick. Jadi sebenarnya cara dirimu untuk Iya, mesti kita bisa manfaatin momen-momen tertentu lah gitu. Banyak improvement yang bisa kita lakukan untuk menutupi itu gitu. Kedepannya bakal ada karya apa lagi dari Abi? Yang jelas laguku insya Allah akan rilis lagi nanti. Ada 2-3 lagu lagi yang udah siap rilis. Ada beberapa lagu insya Allah. Ya sisanya kita lihat progres ke depan. tapi kalau salah lirik dan segalanya itu kenapa sih nervous? Masih ada demam panggung masih dirimu? Gini, demam panggung itu menurutku selalu ada ya, nggak mungkin nggak ada gitu. Bagaimana cara orang nanganinnya itu beda-beda. Deg-degannya dan yang lain itu pasti, karena kita mencoba untuk give our best gitu loh ke para audiens, para penonton yang datang. Jadi benar-benar apa ya, terus hilang fokus. Suka ngeblank ya? Suka ngeblank, gangguan, ada gangguan. Distract banget ya? Iya, jadi intinya apa tadi pertanyaannya? Apa tadi? Nervous, Oh ya. demam panggung. Itu sebenarnya yang gue bilang itu pasti ada, cuman gimana cara kita nge-handle itu menurut gue adalah jam terbang kali ya. Itu udah nggak mungkin sih kalau salah dengan jam terbang. Jadi itu jam terbang, cuman balik lagi kita yang tahu diri kita sendiri, kita yang mengenal diri kita sendiri, gimana caranya untuk kita bisa mengontrol diri kita sendiri sih. Itu ya balik lagi diri aku sendiri. Tapi Umi selalu ada di garda terdepan dirimu dan dirimu selalu jadi garda terdepan Umi. Seperti apa? Pasti. Ya itu udah hak wajib gak sih? Dibahas ya pas saat kita merespon. Itu udah hak wajib gitu loh, sebagai anak dan sebagai orang tua. Ya orang tua mana yang pengen dari hujat, anak mana yang pengen dari hujat gitu loh, nggak mungkin. Jadi udah pasti back to back cover lah. Update-nya gimana sih Kak? Update-nya nanti tunggu selanjutnya, tungguin aja ya. Umi juga katanya nanti minggu depan mau datang katanya ya, buat jadi saksi. Tungguin aja info selanjutnya. Pengen ngasih efek jerah banget ya. Ya, kita lihat nanti aja ya. Jangan dibahas. Oke, tunggu update-nya, tungguin aja di Instagramku, Instagramnya Kak Fitri. Nanti pasti di-update. Tapi sedikit dong, dirimu pernah wisuda kan ya? Iya. Ini dari TK selalu wisuda nggak sih? Setuju nggak sih dengan apa namanya kebijakan wisuda itu dihilangkan Kak?
menyerahkan itu semua kepada pemerintahan ataupun dia yang berwenang. Tapi yang pasti menurutku sudah memberi kesan yang agak berbeda, kesan yang sangat Memorable gitu ya? memorable, apalagi terhadap kita yang lagi sekolah bareng-bareng dari kecil. Nah itu kayaknya wisuda adalah hal yang sangat keren gitu. Tapi dulu dari TK, SD itu kayak selalu wisuda nggak sih? Alhamdulillah wisuda. Dan itu selalu jadi ada memori gitu. Iya, pasti jadi memori. Jadi kalau dihilangin dan sendiri gitu ya. Ya terserah aja sih. Jangan dibahas terlalu dalam ya. Oke, terima kasih. Thank you Kak Abi. Siap.